Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kita bersama sehingga kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang pada saat sekarang ini. Selawat biringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan tugas akhir MKU Bahasa Indonesia, yakni tentang artikel penelitian. Kami ambil topik judul Bencana Alam di Sumatera Barat Antara Alam, Manusia, dan Kesiapsiagaan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Amaury Garvalho de Oliveira sebagai moderator, dan pemateri saya Chelsea Indah Kirana, David Tri Wahyudi, dan Davi Aneista. Baik, sebelum itu saya akan memperjelaskan tentang latar belakang topik penelitian kami. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi. Secara geografis, wilayah ini berada pada zona pertemuan lempeng tektonik aktif serta memiliki topografi yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Selain itu, curah hujan yang tinggi terutama pada musim penghujan semakin meningkatkan potensi terjadinya bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Dalam beberapa waktu terakhir, bencana banjir dan tanah longsor kembali melanda berbagai wilayah di Sumatera Barat. Peristiwa tersebut menimbulkan dampak yang besar, mulai dari korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Permasalahan penelitian kami, besarnya dampak bencana menunjukkan bahwa bencana alam tidak hanya disebabkan oleh faktor alam semata. Aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan, pembukaan hutan, serta pembangunan permukiman di kawasan rawan bencana turut memperparah risiko bencana. Di sisi lain, tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang membahas bencana alam di Sumatera Barat dengan meninjau keterkaitan antara faktor alam, peran manusia, dan kesiapsiagaan masyarakat. Untuk rumusan masalah pada artikel ini, bagaimana karakteristik bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat akhir-akhir ini, bagaimana peran aktivitas manusia dalam memperparah dampak bencana alam, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya risiko bencana alam di Sumatera Barat, dan bagaimana peran aktivitas manusia dalam memperparah dampak bencana alam. Baik, untuk lebih jelasnya, untuk tujuan penelitian kita berikan kepada saudari Chelsea Indah Kirana. Kepada saudari dipersilakan. Tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan jenis dan karakteristik bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat. Yang kedua, menganalisis faktor alam dan faktor manusia yang memengaruhi terjadinya bencana. Yang ketiga, mengkaji dampak bencana alam terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, bencana alam di Sumatera Barat tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh aktivitas manusia. Yang kedua, rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat berkontribusi terhadap besarnya dampak bencana alam yang terjadi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian campuran, yaitu penggabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji data sekunder terkait kejadian bencana alam, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan masyarakat melalui survei sederhana. Metode ini dipilih agar peneliti dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai fenomena bencana alam dan respon masyarakat. Baik, terima kasih untuk saudari Chelsea Indah Kirana. Kita lanjutkan dengan pemateri selanjutnya, yakni David Tri Wahyudi yang akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Kepada saudara dipersilakan.
populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Provinsi Sumatera Barat, khususnya yang tinggal di wilayah rawan bencana seperti daerah aliran sungai dan kawasan perbukitan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non-probabilitas menggunakan metode sampling eksidental. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 responden dengan latar belakang usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan yang beragam. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah studi kasus pustaka dengan mengkaji buku, artikel, jurnal, laporan BNPB, serta data dari BPS yang berkaitan dengan bencana alam. Kedua, penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert sederhana untuk mengetahui pengetahuan, pengalaman, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Lalu, teknik analisis data yang kami terapkan adalah data kualitatif dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan cara mengelompokkan dan menafsirkan data sesuai fokus penelitian. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif sederhana dalam bentuk persentase. Kemudian disajikan secara naratif untuk memperkuat hasil pembahasan. Kemudian hasil penelitian dari data BNPB yang kami dapatkan adalah berdasarkan data resmi BNPB per 15 Desember 2025, tercatat 1030 orang meninggal dunia akibat banjir di wilayah Sumatera. Kedua, sekitar 5.700 orang mengalami luka-luka. Sebanyak 206 orang dinyatakan hilang dan sebanyak 52 kabupaten atau kota terdampak bencana. Data tersebut menunjukkan bahwa banjir merupakan salah satu bencana dengan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Baik, terima kasih kepada Saudara David. Kita lanjutkan dengan pemateri ketiga, yakni Saudara Davi Anaista yang akan menjelaskan tentang hasil survei masyarakat. Kepada Saudara dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu hasil survei masyarakat. Yang pertama, dari 70% responden pernah mengalami bencana alam, hanya 46% responden yang memahami prosedur evakuasi dengan baik. Selanjutnya, dari 80% responden menyadari wilayah tempat tinggalnya rawan dari bencana, hanya 40% responden yang pernah mengikuti sosialisasi atau simulasi kebencanaan. Selanjutnya, pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya dampak bencana tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti curah hujan yang tinggi dan kondisi geografis, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia, oleh fungsi lahan, degradasi lingkungan, serta pembangunan di kawasan rawan bencana yang memperbesar risiko terjadinya banjir dan longsor. Selain itu, rendahnya kesiapsiagaan masyarakat memburuk dampak ketika bencana terjadi. Selanjutnya, implikasi penelitian. Yang pertama, perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi kebencanaan ke masyarakat. Kedua, pentingnya simulasi dan latihan evakuasi secara berkala. Yang ketiga, perlunya perencanaan tata ruang yang berwawasan kebencanaan. Yang keempat, penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mitigasi bencana. Selanjutnya, kesimpulan. Bencana alam di Sumatera Barat merupakan hasil interaksi antara faktor alam, aktivitas manusia, dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat. Dampak bencana yang besar menunjukkan bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran, pengetahuan, serta keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa yang akan datang. Baik, terima kasih kepada Saudara Davi yang telah menjelaskan dan sekaligus menarik kesimpulan tentang topik judul artikel penelitian kali ini. Untuk sebagai penutup, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk kita bisa menjaga alam kita di sekitar kita, karena faktor alam ini tidak hanya karena bencana alam semata, bisa jadi itu karena tangan ulah manusia. Untuk itu kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan, terkhusus untuk hutan kita.
kita lindungi, kita lakukan reboisasi kembali, jangan melakukan penerbangan ilegal. Baik, saya sebagai moderator, jika ada kekurangan dan atau kesalahan kata pada diri saya mohon maaf, karena yang benar datang dari Allah, yang salah datang pada diri saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.